Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Toro Rukmono Aji. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini. Tonton terus sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman, jadi teman-teman kalau subscribe aku biar lebih seneng gitu ya. Biar lebih seneng dan tentunya nanti bisa upload video-video terbaru. Oke, buruan di subscribe. Oke, sesuai dengan judul video ini yaitu terkait unboxing buku perkuliahan anak STAN. Nah, disclaimer sebelum aku menjelaskan terkait unboxingnya itu, aku kasih tahu dulu nih. Pada waktu offline, kalau kuliah offline itu kami mahasiswa STAN itu dapat buku dari perpus, jadi dipinjamin dari pihak perpustakaan STAN. Nah, karena ini berhubung sistemnya online, jadi kan nggak mungkin nih dari perpus ini mendistribusikan buku ke setiap mahasiswa, karena mahasiswanya kan bertempat tinggal di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Pada waktu online ini kami mahasiswa STAN itu belajarnya ya via soft file gitu ya, tapi karena aku berhubung sistem belajarku tuh agak nggak bisa kalau nggak pakai buku, jadi aku memaksakan untuk membeli buku gitu. Oh iya, pas offline kita juga bisa beli buku nih kalau misalnya buku dari perpustakaan itu kurang. Misalnya udah dikasih tapi materinya ada yang nggak ada gitu. Jadi kita kan nyari-nyari sendiri gitu. Nah, kita nyarinya itu bukan di Gramedia atau di toko-toko buku sejenisnya, tapi kita bisa beli buku di sekitar kampus PKN STAN. Biasanya toko-toko ini tuh di daerah kos anak STAN gitu. Nah, toko ini kayak menyediakan buku, kemudian fotokopi, kemudian kayak penjilitan dan lain sebagainya gitu. Jadi fleksibel buat anak-anak mahasiswa STAN yang untuk mengerjakan tugas, membeli buku dan sebagainya gitu. Nah, untuk sistem online seperti ini, aku juga belinya itu di sana, teman-teman. Jadi di sana itu masih buka beberapa gitu ya, nggak semuanya, karena dulu itu kan banyak banget ya eh, fotokopian gitu, toko fotokopian. Tapi sekarang karena pandemi, jadi kan nggak ada nih, konsumen kan udah berkurang karena mahasiswa STAN kan udah pada balik kampung, jadi nggak ada konsumen, sedikit lah konsumennya. Jadi cuma beberapa aja yang di sana. Nah, karena aku langganan, jadi aku belinya di sana, di daerah STAN yang masih ada gitu. Aku beli segini. Jadi ini tuh dipaketin dari Bintaro sampai Pati, karena daerahku kan Pati, Jawa Tengah. Jadi dipaketin. Paketnya itu kalau nggak salah 44.000, tapi karena ada voucher Shopee jadi cuma bayar berapa ya, 20-an gitu kalau nggak salah, karena ini kan 1,6 kilo jadi dihitung 2 kilo gitu. Biasanya itu kalau 1 kilo itu biasanya 22.000 sampai 27.000, karena ini kan cakupannya kan 2 kilo jadi dua kalinya gitu. Nah, ini aku akan unboxing ya, ceritanya kayak unboxing gitu ala-ala gitu ya. Tapi karena nggak ada meja yang proper untuk membuat video, jadi aku langsung potong di sini ya, on the spot aja ya. Oke. A few moments later. Nah, oke, udah ya, udah kebuka. Ini aku beli buku
Sebenarnya ini bukunya bukan buku yang asli gitu, jadi ini di fotokopi gitu loh teman-teman. Karena modulnya itu kan emang khusus buat anak STAN, jadi agak susah kalau beli asli gitu. Jadi kami punya modulnya, terus dikirim ke abang fotokopiannya itu, terus ntar di printin di situ gitu. Nah ini ada buku ya, namanya adalah analisis laporan keuangan, karena aku dapat matkul atau mata kuliah analisis laporan keuangan gitu. Dan ini segini harganya juga lumayan murah lah, relatif gitu ya. Biasanya sekitar 10.000 sampai 80.000 gitu, tergantung tebal bukunya gitu. Kalau ini berapa ya kemarin? 15.000 kalau nggak salah. Ini modul analisis laporan keuangan. Jadi untuk analisis laporan keuangan itu matkulnya itu kayak jelasin kita bagaimana cara menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan, dimana nanti kalau kita udah bisa menganalisis, nanti kita gali potensi-potensi pajak yang ada gitu. Biasanya kan ada nih kayak perusahaan dia tuh membanin pajak tapi nggak sesuai dengan kenyataan, jadi kayak kayak rada curang gitu loh, istilahnya rada curang gitu. Jadi kita dari segi pegawai pajak itu nanti kita bisa menganalisis apakah benar nggak pajak yang dibayarkan itu udah sesuai apa belum gitu, dengan menganalisis salah satunya adalah analisis laporan keuangan. Terus ini juga ada sama modulnya analisis laporan keuangan tapi beda penerbit, jadi aku lebih beli dua versi biar nanti belajaran lebih gampang. Terus ada Simultex 2020. Oh ya, ini Simultex ini adalah rangkuman dari angkatan pajak ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada akuntansi itu nanti juga ada namanya apa ya? Lupa. Pokoknya ada, setiap angkatan tuh pasti ada rangkuman untuk bahan ujian UTS maupun UAS gitu. Nanti kalau teman-teman udah jadi mahasiswa, nanti pasti ada koordinasi dari angkatan untuk membuat rangkuman. Jadi lebih gampang gitu loh belajarnya gitu. Nah, rangkumannya itu terdiri dari semua matkul. Karena aku matkulnya cuma 5, karena tingkat akhir itu cuma 5 sedikit. Jadi nggak setebel kayak biasanya dari semester sebelumnya. Biasanya kalau semester sebelumnya itu 2 kali dari ini gitu. Karena ini 5 matkul aja, jadi cuma dikit lah dari semester sebelumnya gitu. Nah ini edisi UTS ya. Sorry ini ke cermin karena ini pakai kamera depan ya. Ini edisi UTS ya. Semoga bisa membaca. Nah ini nanti kalau pas UAS nanti juga ada nih edisi UAS gitu. Ini nggak proper banget, kayak nggak niat gitu lah ya buat videonya. Terus ada upaya hukum pajak itu berarti bagaimana kita bekerja sebagai peneliti keberatan, penelaah keberatan, penelaah banding dan sebagainya gitu. Pokoknya nanti teman-teman kalau udah jadi mahasiswa nanti udah tau lah ya terkait ini. Pokoknya tentang hukum terkait pajak gitu. Aku tiap semester itu pasti ada hukumnya teman-teman. Dari semester 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada, 6 ini ada. Yang 5 nggak ada matkul hukum perhukuman gitu ya. Soalnya hukum, pajak, akuntansi itu nggak bisa dipisahkan ya, jadi harus berkaitan. Karena ada hukum pajak, hukum perusahaan, hukum bisnis kan terkait ini ya, perpajakan, akuntansi, perusahaan gitu. Manajemen itu juga dapat gitu. Pokoknya kalau pajak itu lebih kompleks gitu ya. Ya jurusan lain juga lebih kompleks gitu ya. Kompleksnya itu berbeda-beda tergantung jurusannya gitu. Nah sisanya ini adalah PPT. Aku beli PPT ini setiap pertemuan aku beli. Jadi karena aku nggak bisa belajar lewat soft file dan nggak ada modulnya, nggak ada bukunya, jadi ini aku
ngeprint PPT sekalian, karena di sini kan juga mahal kan kalau cuma ngeprint aja. Kalau di sini kan karena dia beli sama buku jadi lebih kolektif dan lebih murah gitu. Ini PPT, terus ini juga ada PPT ya, PPT. Sorry kalau lightingnya jelek banget. Terus ini juga ada PPT. Terus ada lagi yang ini adalah PSB. PSB itu apa? Paket soal bahas. Di mana paket soal bahas ini itu membahas soal UTS dan UAS tahun sebelumnya atau pas ujiannya cutting gitu. Jadi angkatanku itu nanti akan bahas soal dari cutting. Nanti dibukukan. Ini karena ini belum diterbitkan, sebenarnya belum dibuat buku karena aku ini ya dahuluin gitulah ya intinya. Jadi nggak dibuat buku. Nah ini sebenarnya sorry. Nah ini ya, ini kan ada soal nih, soal ujian tengah semester. Ada ujian tengah semester gitu. Nah terus nanti dibahas sama yang teman-teman seangkatan yang dirasa lebih pinter di bidang itu gitu teman-teman. Tiap ujian itu pasti ada gitu. Jadi aman teman-teman kalau misalnya bingung terkait soal-soal, nanti ada paket soal bahas. Kemudian kalau misalnya teman-teman bingung materi dari modul itu seperti apa gitu, nah itu nanti ada simultek kayak tadi yang udah aku jelasin gitu. Sebenarnya ada buku lagi teman-teman, tapi aku nggak beli karena bukunya tuh bahasa Inggris. Karena aku mikirnya aku belajar bahasa Indonesia aja kadang puyeng gitu ya, pusing. Jadi ya udahlah skip aja lah yang bahasa Inggris gitu. Memakan waktu juga, nanti baca Inggrisnya sambil jalan aja gitu ya teman-teman. Gitu. Nah ini sebenarnya aku habis kelas jadi pakai baju putih. Ini lightingnya nggak proper banget, nggak niat banget sumpah, ini video nggak niat banget, tapi semoga aja teman-teman bisa bermanfaat ya, semoga bisa memotivasi. Nah untuk harganya teman-teman nggak usah khawatir, nanti kalau misalnya teman-teman kuliahnya online, beli bukunya itu ya sekitar itu tadi 10.000 sampai 80.000 gitu. Ini bukunya segini ya. Biasanya aku beli buku lebih banyak daripada ini karena kan ini matkulnya 5, biasanya itu kayak 8 matkul, 9 matkul gitu. Jadi lebih banyak dua kali lipat gitu ya. Karena ini tingkat akhir jadi lebih dipermudah karena kan ada KTTA, karya tulis tugas akhir. Jadi mikirnya jadi double gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, semoga teman-teman bisa menjadi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2021. See you di Aliwardana. Salam. Bye-bye.